Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi makalah saya yang berisi tentang faktor penyebab dan cara menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Saya Felix Wijaya dengan RRP 12/012/1085. Yang pertama, rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, ada faktor apa saja yang menjadi penyebab banyaknya kasus kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara menanggulangi kemiskinan tersebut. Tujuan saya melakukan presentasi tersebut adalah mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya kasus kemiskinan yang berada di Indonesia dan mengetahui bagaimana cara mengatasi kasus kemiskinan di Indonesia. Definisi kemiskinan itu sendiri yaitu situasi di mana seseorang dalam keadaan di mana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Menteri Bambang Brojonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduk di Australia. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, pada Desember 2018 penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,66% atau sekitar dibulatkan 25,67 juta. Dan yang melebihi jumlah populasi Australia hanya sekitar 24,6 juta pada tahun tersebut. Dimensi kemiskinan itu ada beberapa pandangan menurut beberapa. Ada sekitar 5 yang saya cari dan berhasil ditemukan. Yang pertama, kemiskinan yang tak berdaya. Menurut pandangan umum, kemiskinan suatu keadaan di mana pendapat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti yang konsep yang saya tadi jelaskan definisi. Konsep atau sudut pandang ini tidak hanya berlaku untuk kelompok yang tidak memiliki pendapatan, tapi juga kelompok yang tidak memiliki memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua, ketidakberdayaan atau powerless. Kemampuan berpenghasilan yang rendah akan mengaruhi kekuatan sosial, otomatis kan, atau sekelompok orang dalam masyarakat, terutama dalam hal memperoleh keadilan dan memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketiga, kemiskinan yang rentan terhadap situasi darurat. Seseorang disebut miskin atau jika ia tidak memiliki atau tidak dapat menangani situasi yang tidak terduga. Terus yang berikutnya, ketergantungan atau dependensi. Seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat yang digambarkan sebagai kemiskinan memiliki pendapatan atau kekuatan sosial yang terbatas. Terus yang terakhir adalah keterasingan atau isolation. Berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Chambers, definisi dari dimensi terasingan adalah suatu faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Secara umum, seseorang yang disebut miskin ini berada di suatu daerah terpencil yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut sendiri adalah kemiskinan yang memiliki tingkat pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi pendapatannya itu di bawah rata-rata sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinannya diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau masyarakat. Jadi kan di suatu negara ada perekonomian daerah yang sudah maju, ada yang belum, masih keterbelakangan, dan yang relatif ini berada di daerah keterbelakangan yang belum adanya dampak pembangunan. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang berada sumber budaya seperti kemalasan, kurangnya upaya untuk peningkatan taraf hidup. Jadi kan tidak semua orang yang hidup itu rajin dan sebagainya. Masih ada beberapa orang yang masih memiliki watak malas. Yang D adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dihadapi oleh sekelompok orang karena struktur sosial atau komunitas memungkinkan itu untuk tinggal dari bagian dalam penggunaan sumber daya pendapatan yang benar-benar tersedia bagi mereka. Mengklasifikasikan faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, saya sudah mencari 2 poin, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau internal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya sikap menerima adanya, kecerobohan dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna. Jadi kan ada yang, ya kita tahu ada penyandang disabilitas, terus ada yang orang yang memiliki watak malas dan sebagainya. Kalau faktor eksternal, faktor yang bersumber dari luar diri orang tersebut, seperti kurangnya lapangan kerja dan lain-lain. Pengklasifikan faktor penyebab kemiskinan yang internal tadi sudah.
Cara mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Saya sudah mencoba mencari, ada sekitar 4 cara untuk mengatasi kemiskinan Indonesia, yaitu penyuluhan terkait pentingnya pendidikan bagi masa depan. Ya, ini sepertinya sudah umum dibicarakan betapa pentingnya pendidikan. Kita lihat masih di Indonesia ini masih banyak ya yang belum dapat berkuliah karena mahalnya biaya kuliah. Seharusnya pemerintah sudah mulai memberikan bantuan agar penduduk di Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, peningkatan sumber daya anak bangsa. Jadi anak bangsa itu ya seperti yang tadi itu ya, masih sampai dengan pendidikan, namun sering diberi edukasi agar mereka tidak memiliki watak yang malas dan sebagainya. Yang ketiga, pembukaan lahan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau bisa ditanamkan dari sejak dini mindset untuk membuka lapangan kerja, bukan untuk mendapatkan lapangan kerja. Karena kalau sudah membuka lapangan kerja, maka orang yang lainnya juga mendapatkan dampak dari kegiatan tersebut. Yang keempat, penyaluran bansos dan APBN secara cermat. Tidak dapat dipungkiri, bansos itu sebenarnya sangat berguna untuk masyarakat, tetapi ada beberapa oknum yang masih menyalahgunakan dan masih salah tujuan. Jadi ada kadang orang yang secara ekonomi tidak kekurangan, namun dia mendapatkan bansos. Gitu. Berikutnya, lapangan kerja dan peningkatan SDM menjadi solusi utama kemiskinan. Pada Maret 2018, BPS menyatakan bahwa tingkat kemiskinan tadi 9,82% disebutkan merupakan yang terendah sejak krisis 1998. Jadi ini sudah mulai membaik ya daripada krisis moneter 1998. Dan untuk pertama kalinya mencapai 1 digit. Guru besar Universitas Gadjah Mada, Gunawan Sumodiningrat, mengatakan masalah kemiskinan memang tidak hanya dilihat dari angka, tapi juga dari fakta. Jadi setelah diteliti lebih lanjut, ditelusuri, memang kemiskinan itu masih banyak. Jadi saya akan mencoba menjabarkan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang saya peroleh dari makalah ini adalah kemiskinan merupakan salah satu dari masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah jika ingin negaranya berkembang. Tentu saja kemiskinan ini memiliki banyak faktor, baik internal, eksternal. Jadi tentu saja pemerintah yang selaku pemegang kedaulatan rakyat diharapkan mampu menemukan faktor apa saja yang membuat kemiskinan terus meningkat di Indonesia. Sebenarnya sudah tidak meningkat ya, sudah mulai membaik sebenarnya. Tapi kan masih harus kalau bisa lebih baik kembali. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk menemukan cara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Terus sekian dari saya, terima kasih. Ya,